Heboh, Gibran diminta mundur gara-gara ijazah. Benarkah ada yang disembunyikan? Isu politik di Indonesia kembali memanas dengan munculnya desakan kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Sorotan kali ini bukan soal kebijakan, bukan pula soal langkah politik, melainkan menyangkut sesuatu yang sangat mendasar, yaitu ijazah pendidikannya. Sebagian pihak mempertanyakan mengapa Gibran seolah enggan atau belum berani memperlihatkan dokumen akademiknya kepada publik. Pertanyaan sederhana akan muncul, apa susahnya menunjukkan ijazah? Dari sinilah kontroversi merambat menjadi isu politik yang lebih besar, hingga ada suara yang menyarankan agar ia mengundurkan diri. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik isu ini? Mari kita telusuri lebih dalam analisa berikut ini. Awal mula polemik ijazah Gibran. Perdebatan mengenai ijazah Gibran mulai muncul setelah sejumlah tokoh publik dan pengamat mengangkat topik ini ke ruang media. Mereka mempertanyakan kelengkapan dokumen akademik Gibran, terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat formal seorang yang akan menjadi pejabat publik. Dalam politik Indonesia, isu ijazah bukanlah hal baru. Beberapa kali sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan kasus serupa yang melibatkan sejumlah figur politik. Biasanya, perdebatan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian data, tuduhan pemalsuan, atau sekedar ketidakjelasan asal-usul sekolah maupun perguruan tinggi bagi calon pejabat publik tersebut. Kasus Gibran sendiri menjadi ramai karena ia adalah figur muda yang sedang berada di puncak sorotan. Sebagai wakil presiden dalam sejarah Indonesia, wajar jika publik menaruh perhatian lebih pada detail-detail pribadi, termasuk pendidikan yang pernah ditempuhnya. Desakan mundur, sebuah tekanan atau sebuah strategi. Di tengah polemik ini muncul suara lantang dari beberapa tokoh yang menyarankan agar Gibran mundur dari posisinya sebagai wakil presiden. Alasannya sederhana, seorang pemimpin seharusnya mampu menunjukkan transparansi penuh, bahkan untuk hal mendasar seperti ijazah pendidikannya. Namun, jika dilihat dari sudut pandang politik, desakan tersebut bisa jadi bukan hanya soal dokumen akademik. Dalam dunia politik, isu kecil seringkali dimanfaatkan menjadi senjata besar untuk menjatuhkan lawan. Pertanyaan publik tentang ijazah bisa saja berubah menjadi alat tekanan politik yang terencana. Apakah desakan ini murni tuntutan moral agar pejabat transparan ataukah bagian dari strategi untuk melemahkan posisi Gibran? Pertanyaan inilah yang membuat publik semakin penasaran terhadap kabar tentang ijazah wakil presiden tersebut. Antara fakta dan opini, dalam dunia informasi modern, publik sering kesulitan membedakan mana fakta dan mana opini, dan mana pula sekedar isu yang dibesar-besarkan. Begitu juga dalam kasus ijazah Gibran. Beberapa pihak menyebut bahwa ijazahnya sah dan valid, hanya saja belum dipublikasikan luas karena masalah teknis. Sementara itu, lawan politiknya menggunakan desaan ini untuk membangun narasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh wakil presiden. Situasi seperti ini menciptakan perang opini yang sulit dikendalikan. Publik pun terbelah. Ada yang percaya oleh Gibran atau tidak percaya terhadap apa yang dirasakan oleh wakil presiden. Tentu saja ini menjadi bagian yang sebaik-baiknya untuk bisa didengarkan oleh sebagian besar masyarakat bagaimana sesungguhnya ijazah yang dimiliki oleh wakil presiden. Publik bertanya, apa susahnya menunjukkan ijazah? Di tengah riuhnya perdebatan muncul suara sederhana dari masyarakat. Kalau memang punya ijazah,
kenapa tidak ditunjukkan saja? Pertanyaan ini sebenarnya mewakili rasa ingin tahu publik yang mendasar. Sebagian orang menilai bahwa memperlihatkan ijazah adalah hal yang mudah dan tidak memerlukan proses panjang. Tetapi sebagian lain memahami bahwa dokumen pribadi kadang memiliki aturan kerahasiaan tersendiri. Meski begitu, dalam konteks politik, kerahasiaan sering dianggap kontraproduktif. Semakin lama dokumen tidak ditunjukkan, semakin banyak spekulasi yang bermunculan. Inilah yang kini dialami Gibran. Ketidakjelasan informasi justru memperbesar ruang rumor dan gosip. Efek psikologis bagi publik. Kontroversi seperti ini memiliki efek psikologis yang cukup besar bagi masyarakat. Antara lain, 1. Rasa penasaran. Publik semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. 2. Ketidakpercayaan. Semakin lama isu dibiarkan, semakin tumbuh rasa tidak percaya pada figur publik yang bersangkutan. 3. Polarisasi. Pendukung dan penentang saling beradu argumen, menciptakan perpecahan opini di masyarakat. Isu sederhana tentang ijazah pun bisa menjadi bola salju yang menggulung besar, terutama jika tidak segera diluruskan dengan bukti yang nyata. Bagaimana Gibran menyikapi? Hingga kini sikap Gibran terhadap isu ini masih menjadi sorotan. Publik menunggu langkah apa yang akan diambilnya. Apakah akan membiarkan isu ini terus bergulir, ataukah segera menunjukkan dokumen resmi untuk meredam polemik? Jika Gibran memilih diam, ia berpotensi terus diserang oleh lawan politiknya. Namun jika ia terbuka, isu ini bisa langsung mereda, bahkan mungkin berbalik menjadi keuntungan baginya. Pilihan Gibran dalam menyikapi polemik ini akan menentukan citranya di mata rakyat Indonesia, dan tentu saja akan mempengaruhi stabilitas politik ke depan. Kenapa isu ijazah bisa jadi besar? Banyak orang bertanya mengapa urusan ijazah bisa menjadi begitu besar di dunia, terutama di dunia politik. Jawabannya sederhana, karena pendidikan adalah simbol kompetensi dan kredibilitas sebagai orang yang mau maju sebagai pejabat publik. Seorang pemimpin yang dianggap tidak jelas latar belakang akademiknya akan mudah dipertanyakan kualitasnya. Meskipun realitasnya kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh ijazah, melainkan juga oleh pengalaman, visi, dan kemampuan mengelola pemerintahan. Namun simbol tetaplah penting. Itulah sebabnya isu ijazah selalu menjadi bahan empuk bagi dinamika politik terutama di Indonesia. Akankah Gibran mundur? Pertanyaan terbesar dari semua kontroversi ini adalah, apakah benar Gibran akan mundur? Melihat realitas politik, kemungkinan itu sangat kecil. Posisi Gibran saat ini cukup kuat, apalagi ia terpilih melalui proses demokrasi yang sah. Desakan untuk mundur lebih terlihat sebagai tekanan politik daripada tuntutan yang realistis. Namun, polemik ini bisa menjadi ujian awal bagi Gibran. Bagaimana ia bisa menjawab isu ini akan mencerminkan kematangannya sebagai pemimpin muda yang berada di pusat perhatian. Kesimpulan, misteri yang masih menggantung. Isu ijazah Gibran adalah contoh nyata bagaimana hal sederhana bisa berubah menjadi kontroversi besar ketika masuk ke dalam ranah politik. Publik kini menunggu jawaban, apakah Gibran akan membuka dokumennya secara gamblang atau memilih diam dan tetap melangkah tanpa menjawab keraguan. Selama jawaban itu belum muncul, rasa penasaran akan terus membayangi, dan mungkin inilah yang membuat isu ini semakin hangat diperbincangkan. Artikel dalam video ini disampaikan dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang polemik yang sedang berkembang, tentu dengan narasi masing-masing, tanpa bermaksud menyerang pihak manapun. Publik tentu berhak tahu kebenaran, namun yang lebih penting adalah bagaimana para pemimpin menempatkan kejujuran dan transparansi di atas segala kepentingan politik, apalagi sebagai pejabat publik. Bagaimana menurut Anda? Tolong tinggalkan komen, share, serta like untuk bisa mendengarkan narasi-narasi yang lain dalam dunia politik demokrasi.